Halo anak-anak ibu kelas 8, kita lanjutkan pelajaran IPA hari ini mengenai aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Setelah minggu kemarin kita sudah belajar mengenai aplikasi konsep tekanan pada zat padat, zat cair maupun zat gas. Ya, jadi konsep tekanan sendiri bisa juga terjadi pada makhluk hidup. Contohnya adalah pada tumbuhan, ya, pada proses pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Yang pertama, pengangkutan air pada tumbuhan yang terjadi melalui di mana air dan mineral yang ada di dalam tanah diserap kemudian masuk melalui rambut-rambut akar, ya. Lalu epidermis, korteks, endodermis melalui proses osmosis. Oke, selanjutnya air dan mineral tadi akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan melalui berkas pengangkut atau berkas pembuluh yang namanya xilem. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat apa fungsi xilem dan floem pada pelajaran kita yang kelas 7 kemarin. Oke. Jadi, berkas pembuluh atau berkas pengangkut xilem ini berfungsi untuk mengalirkan air beserta mineral ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Oke. Selanjutnya, selain itu ada juga yang mempengaruhi, selain tekanan, ada juga yang mempengaruhi mengapa air dan mineral itu bisa sampai ke seluruh tubuh tumbuhan, ya. Karena tentu saja tubuh tumbuhan itu lebih tinggi daripada tanah, gitu ya. Selain itu ada faktor lain sehingga air dan mineral bisa sampai ke seluruh tubuh tumbuhan, yaitu selanjutnya adalah daya kapilaritas batang. Ya, daya kapilaritas batang sendiri dia dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adesi. Jadi gaya kohesi itu merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Jadi maksudnya begini, air yang sudah diserap dari dalam tanah beserta mineral tadi berikatan dengan air yang ada di tubuh tumbuhan itu. Ya, berikatan secara kuat. Selanjutnya ada juga gaya adesi. Gaya adesi ini adalah kecenderungan untuk berikatan dengan yang tidak sejenis. Jadi molekul air membentuk ikatan yang lemah dengan dinding pembuluh karena dia tidak sejenis. Faktor yang lain adalah daya isap daun. Jadi pada daun dan batang tumbuhan terjadi yang namanya proses fotosintesis. Oke, terjadi juga yang namanya penguapan. Jadi tumbuhan khususnya daun sangat membutuhkan air. Jadi seolah-olah air itu dihisap, ya, dari dalam tanah, dipengaruhi juga oleh daya isap daun. Selanjutnya proses yang kedua juga terjadi pada pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Ya, jadi nutrisi dalam hal ini hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis dari daun diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan melalui berkas pengangkut atau berkas pembuluh yang namanya floem. Oke, jangan terbalik antara fungsi xilem dan floem. Pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya yaitu daun, yaitu daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi ke bagian tanaman lain yang dituju daerah yang memiliki konsentrasi gula yang rendah dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh xilem dan floem. Jadi kurang lebihnya itulah yang bisa Ibu jelaskan mengenai konsep tekanan pada makhluk hidup khususnya tumbuhan.